Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam. Terakhir kita pada ayat yang ke-15. Kita murajaah sedikit pada ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab yang dimaksud di sini menurut jumhur mufassirin adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kemudian diwariskan sebagai kitab turun-temurun kepada Bani Israel. Dan kemudian termasuk Nabi Yahya ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga melanjutkan estafet perjuangan dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga belum ada kitab yang artinya diturunkan ya setelah itu dan masih mewarisi dan melanjutkan kitab Taurat. Seperti kita sekarang, Al-Quran adalah satu hal ya, ini wahyu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diwariskan itu ya. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang selagi kalian pegang erat-erat dua perkara itu, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga Nabi Yahya di sini disebutkan, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Ambillah kitab ini, pegang erat-erat kitab ini, kitab Taurat, amalkan isinya, ajarkan kepada manusia ya. Kami berikan wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan hikmah, ilmu yang dalam, pemahaman tentang Taurat kepadanya di masa Yahya ini masih kecil. Jadi Nabi Yahya ini, kata sobi ini berarti anak kecil, bisa bayi, bisa juga anak kecil. Anak kecil yang belum balik, masih suka main-main. Dikisahkan Nabi Yahya ini disuruh bermain oleh anak-anak sebayanya. Beliau mengatakan, ma khuliqna ma lillah bi khuliqna, kami tidak diciptakan untuk bermain-main ya, kalau datang waktu sholat, ayo sholat. Jadi jarang anak-anak seperti ini. Maka wa atainahul hukma sabiyya, kalau ada anak kecil yang sudah faham dengan nilai-nilai seperti ini ya, jadi ini termasuk anak kecil yang mendapatkan hikmah dari Allah ya. Tidak lazim anak-anak seusianya sudah faham tentang masalah hukum-hukum agama ya. Inilah makna dari wa atainahul hukma sabiyya. Padahal nabi-nabi yang lain dikatakan berikan hukum, berikan hikmah, ilmu. Seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam, disebutkan dalam surah Yusuf, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Ya kan? Ketika Nabi Yusuf sampai pada usia matang di sini biasanya memang kalau berbicara umur, umumnya 40 tahun. Orang kalau sudah sampai pada usia 40 tahun, maka kematangan usia dia dapat. Muda sudah tidak lagi muda, tua pun belum. Ini usia 40 tahun. Ini usia sampai pada usia puncaknya secara kematangan fisik, secara kematangan psikis ya. Ini usia 40 tahun. Nabi pun diangkat usia 40 tahun. Nah, tetapi balagha asyuddahu yang dimaksud di sini, Nabi Yusuf tidak sampai pada usia 40 tahun. Maksudnya sampai pada usia nalarnya seseorang. Ada yang mengatakan 23 tahun dalam tafsir surah Yusuf itu. Ini untuk kekhususan Nabi Yusuf, usia 23 tahun kami berikan kepadanya hukma wa ilma. Hukman wa ilma, hikmah, pemahaman, dan ilmu. Salah satunya
wa 'allamnahu min ta'wilil ahadits, kami ajarkan kepada Nabi Yusuf bisa menafsirkan apa? Mimpi. Ya, beliau bisa menafsirkan mimpi-mimpi ini, ya, makna dari tafsir, makna dari mimpi itu apa? Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Tapi berbeda dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya usia anak-anak, usia kanak-kanak sudah diberikan pemahaman, ya, tentang Alkitab, yaitu tentang Taurat. Inilah makna dari wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan belas kasih dari sisi kami, ya, diasuh dengan belas kasih, min ladunna dari sisi kami, wa zakatan dan kesucian, wa kana taqiyya, dan juga karena Nabi Yahya ini dilahirkan sedang ayah ibunya sudah sepuh seperti itu, mendapatkan kasih sayang hananan ilahian, kasih sayang yang datangnya dari Allah langsung, ya, kepada beliau, wa zakat dan kesucian, anak yang suci. Karena tidak ada seorang nabi pun yang lahir dari hasil zina. Enggak ada seorang nabi pun, meskipun orang tuanya ini dalam tanda kutip riwayat bukanlah orang yang beriman, tapi tidak ada seorang nabi pun dilahirkan dari hasil zina. Ya. Ini akan berlanjut kepada kisah Nabi Isa. Ya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ciri orang yang bertakwa di sini dijelaskan barran biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan perintah berbakti ini juga disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah menetapkan, sudah memerintahkan, ya, agar kalian ini janganlah menyembah kecuali kepada Allah, ya, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun orang tua kita ini bukanlah orang yang beriman. Apalagi kalau masih beriman, apalagi mungkin kalau masih ngaku beriman tapi masih sholatnya bolong-bolong, masih meninggalkan sholat, masih tarikus sholat, ya, kita pergauli dengan baik, ya, nasihati dengan baik-baik, ya, kita doakan, ya, selagi dia ini orang tua kita masih hidup, ya, seperti itu. Bahkan kalau sudah meninggal pun, kalau dia beriman, kita juga diperintahkan juga untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita, selagi dia adalah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu kepada Nabi Zakaria dan ibunya Asya yang disebutkan dalam riwayat namanya. Walam yakun jabbaran nasiya, dan dia bukanlah orang yang jabbaran, orang yang sombong, adigang adigung adiguno, petindang petinding. Ya, Nabi Yahya ini orang yang tawadhu. Jadi meskipun masa kecil ini sudah diberikan pemahaman tentang kitab Taurat, atau mungkin kalau kita sebutkan di sini kalau ada anak kecil tapi sudah hafid Al-Quran, anak kecil sudah hafal berapa juz, ini berarti barangkali termasuk anak yang wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan pemahaman ilmu yang dalam, diantaranya pemahaman Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi di usia yang masih kecil. Ini prestasi yang luar biasa, ya. Nabi Yahya lam yakun jabbaran nasiya, beliau bukanlah orang yang sombong, dia orang yang lemah lembut, ya. Karena apa? Semua nabi itu diutus oleh Allah selalu lemah lembut kepada kaumnya. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang sombong, ya. Tidak ada nabi yang kemudian keras berperilaku, berperangai keras terhadap kaumnya, tidak. Selalu lemah lembut semua nabi. Asiyah, dan juga bukan termasuk orang yang bermaksiat, karena dalam riwayat dikatakan Nabi Yahya ini belum pernah sekalipun
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan beliau ini tidak pernah bermaksiat. Memang ada satu kisah yang menyebutkan bahwa Nabi Yahya ini kan meninggalnya seperti ayahnya, ya kan, dibunuh. Ini kisah yang sangat masyhur, ya, tetapi meskipun kisah ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama, bagaimana ada seorang wanita yang kemudian suka terhadap Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian wanita ini, ternyata Nabi Yahya itu tidak menaruh rasa suka, artinya tidak simpati kepada wanita tersebut, sehingga wanita ini kemudian disukai kan oleh seorang penguasa, oleh seorang wali, gitu kan, seorang pejabat, kemudian berzina dengan pejabat itu. Tapi ada yang mengatakan menikah, gitu kan, tapi syaratnya maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Memang kisah yang sangat masyhur sekali, ya. Itu kemudian Nabi Yahya ini kan diperintahkan untuk dibunuh seperti itu. Jadi di sini Nabi Yahya dalam riwayat belum pernah beliau ini berlaku maksiat, ya. Apalagi berlaku perbuatan yang dosa besar. Seorang nabi ini pasti maksum, ya. Wassalamun alaihi yauma wulida, maka keselamatan atas dirinya pada hari dilahirkan. Anak kita saja yang pernah kita bahas sebelumnya, salah satu ruqyah yang manjur itu adalah anak ini diakikah, ya, bukan dikasih suwu dan lain sebagainya. Tanya, kalau saya nih, Ustaz, anak saya rewel, saya tanya paling simpel, pernah di akikah? Belum, Ustaz. Ya, kalau ada rezeki akikah, kalau ada rezeki saya bilang, kalau enggak ya udah diruqyah sendiri, mandiri sama orang tuanya. Pernah enggak? Enggak pernah, Ustaz. Nah, itu kadang orang maunya itu memang instan, ya kan, orang ini maunya instan, ya, suwu apa segala macam ini, karena orang pinginnya instan. Doa apa, pinginnya doa apa, bukan kadang, ya, atau amalan apa yang pingin instan, bukan amalan yang rutin istiqomah, bukan. Orang nggak maunya gimana saya supaya sukses, ya, bangun malam sholat tahajud, ada lain nggak itu, ya, ada yang lain nggak kira-kira, maksudnya apa, pingin doa apa atau yang khusus gitu kan. Nah ini orang kadang kebanyakan itu tanya, pingin rezekinya lancar, ini apa, sedekah pagi, sedekah subuh, atau sholat duha. Kadang bagi orang dengan berat seperti itu, bagi sebagian orang atau mungkin bagi kebanyakan orang, ya. Jadi beliau ini dijaga karena ada bayi lahir ini akan diikuti oleh korinnya kan, oleh jin korin yang senantiasa mengikuti ini, dan ada setan yang namanya Ummus Sibyan, ibunya anak-anak. Jadi secara bahasa Ummus Sibyan ini adalah ibunya anak-anak, jin wanita, ya, jin perempuan yang suka dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil lihat di pojokan ketakutan, kadang senyum sendiri, kadang ini bisa jadi dia lihat jin, ya, seperti itu, ya. Rumah ini harus disterilisasi, sering banyak buat sholat, buat baca Quran, ya, diruqyah, ya. Anak juga diruqyah, minimal mau tidur, ya, kita bacakan doa-doa, ya, bacaan ayat-ayat, ya, surah Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ya, seperti ayat-ayat ruqyah. Surah ayat kursi, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ya kan, ya, dikatakan oleh Nabi, aku diberikan 2 cahaya, ya kan, awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah, kan. Kemudian diruqyah, sudah ini, ya, tiupkan ini anak, ya, insyaallah, ya, seperti itu. Jangan sering diajak keluar rumah, terutama kalau udah mau menjelang maghrib, seperti itu. Pintu ditutup dengan mengucap bismillah. Sehebat-hebatnya jin, pintu ditutup dengan bismillah, insyaallah dengan izin Allah dia akan tidak mampu membukanya. Jadi Nabi Yahya diberikan keselamatan oleh Allah pada hari kelahiran beliau. Wa yauma yamutu, dan hari di mana beliau ini meninggal dunia. Artinya apa, jamaah sekalian? Meskipun kisah ini mengatakan Nabi Yahya dibunuh, tapi tentunya seorang nabi ini pasti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orang soleh yang istiqomah, kita pengen mati kita ini dalam keadaan husnul khotimah, ya, bukan su'ul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu
diberikan husnul khotimah, kematian akhir ya, akhir kehidupan yang baik, dan berlindung kepadamu ya Allah dari kematian atau akhir kehidupan yang tidak baik. Kenapa? Usaha yang paling dilakukan setan dengan sungguh-sungguh untuk menyesatkan orang itu ketika dia menghadapi sakaratul maut. Menghadapi sakaratul maut. Sehingga ya, dalam hal ini ya, banyak orang, mungkin dia orang baik, tapi bisa meninggal dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Padahal Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian ini mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Bisa saja orang meninggal dunia dalam keadaan dia kemudian timbul suudzon, ini artinya prasangka buruk kepada Allah. Setan mengganggu, datang nih setan ini kan ketika ini mengajak seseorang ini supaya dia tidak bisa atau susah untuk melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya enggak heran kalau ada informasi, taruhlah umpamanya ada di tempat rumah sakit fulan ya, bukan rumah sakit muslim, kemudian yang tidak ada nungguin itu, kemudian orang meninggalnya dibaptis gitu, itu bukan omong kosong seperti itu kan, memang betul adanya. Makanya kita berlindung kepada Allah seperti itu ya, nggak ditungguin. Bisa jadi ini orang datang kemudian ya mengajak orang itu supaya meninggal dalam keadaan bukan muslim, meninggal dalam keadaan Nasrani, meninggal dalam keadaan Yahudi atau agama yang lainnya. Karena hidayah ini adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berikhtiar selalu memohon supaya ditetapkan iman Islam kita. Ada sebuah kisah, ada orang bisa dibilang muslim yang taat. Ya, muslim taat. Tapi ketika meninggal dunia dia berwasiat, sebelum meninggalnya dia berwasiat, nanti tolong saya dikremasi. Naudzubillah. Nah, ada kejadian. Ternyata apa? Sebelum meninggal ternyata dia sudah convert agamanya ke Hindu. Naudzubillah. Padahal bisa dibilang termasuk muslim yang taat. Nah, kita mohon kepada Allah, wassalamun, salah satunya yauma yamut, pada hari kematian. Salah satunya ini, kita termasuk dari kematian kita nantinya. Mohon kepada Allah mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islamnya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan hari keselamatan ya, keselamatan pada hari dibangkitkan dalam keadaan hidup, yaitu di negeri akhirat. Jadi dalam diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan naungan apa? Oleh Allah, karena matahari begitu sangat dekatnya, orang menunggu antrian yang sangat panjang. Bahkan orang ada yang berharap-harap lebih baik masuk neraka daripada menunggu antrian seperti ini. Orang-orang kafir mending ya, karena padahal neraka tentunya lebih dahsyat daripada menunggu mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Itu ulama menafsirkan 50.000 tahun itu adalah hari di mahsyar. Siang hari di mahsyar. Surga neraka 1000 tahun, mahsyar 50.000 tahun. Lamanya 50 kali lipat daripada setelahnya. Inilah makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita, khususnya keselamatan iman dan Islam pada saat kita hidup di dunia ya, atau kita nanti mati dalam ketika kita menghadap Allah, dan juga setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya ayat ke-16, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan sebutkanlah wahai Muhammad di dalam Alkitab, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, Maryam, kisah Maryam, kabar tentang Maryam. Jadi setelah selesai Allah mengisahkan kisah Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan di usia yang sudah paling senja, sedangkan istri beliau adalah istri perempuan yang mandul, tapi dengan izin Allah semuanya itu mudah.
huwa alayya hayyin. Bagi Allah adalah itu mudah. Wa qad khalaqtuka, ya kan? Wah. Dan aku ciptakan kamu, ya kan? Walam takum min qablu syai'a. Kau sebelumnya belumlah apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Allah mampu mengadakan yang sebelumnya belum ada. Ini kisah Maryam tentunya lebih menakjubkan lagi. Ya, kenapa? Karena kisah Nabi Zakaria dan istrinya yang punya anak. Tapi kan ada sebab, ada wasilah orang punya anak, yaitu ada suami dan ada istri. Tapi ini Maryam lebih menakjubkan, yaitu ketika Maryam tidak punya suami, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, artinya tidak pernah digauli oleh laki-laki. Dalam tanda kutip di sini perempuan hamil ini kan bisa sah karena nikah, bisa juga karena zina, naudzubillah. Bahkan kadang kita melihat orang-orang yang berzina, hasil zina, anak-anak itu kadang seperti mudah, lahirnya mudah, di WC keluar, di kelas keluar, naik mobil, naik kereta keluar, naik pesawat, mungkin seakan-akan kalau kita bayangkan kok dimudahkan oleh Allah. Kadang yang halal saja kadang ngedennya itu sampai ya Allah, sampai pembukaan 1 sampai ya. Itu kadang kita melihat itu. Ya, artinya di sini Allah ingin yakinlah kalau setiap rasa sakit yang Allah berikan kepada kita sejatinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau mereka yang naudzubillah yang hasil zina mungkin gampang melahirkan, seakan-akan Allah ini mau memudahkan mereka. Rasa sakitnya hanya sedikit, sehingga apalah arti ini penghapusan dosa bagi mereka. Ya, tidak mereka dapatkan. Berbeda dengan orang yang dengan cara yang halal, dengan cara menikah. Ada yang sudah menikah pada 10 tahun belum diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada yang cuman ketemu di tempat di mana asal-asalan ya jadi. Ya, ini memang Allah artinya punya rencana yang artinya bagi kita bisa jadi itu ujian bagi orang-orang beriman supaya dia bersabar. Baik, ya, bacakanlah wahai Muhammad ya dalam Al-Quran, Alkitab, yaitu kisahnya Maryam. Manakala tatkala dia menjauh dan mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyah, di tempat sebelah timur ya, makanan syarqiyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, makna dari indin tabadat adalah menjauhkan diri ya, min ahliha, dari keluarganya. Jadi Maryam ini dikenal sebagai sosok yang pribadi yang artinya menjaga dirinya. Ada yang mengatakan dalam keadaan suci beliau ada tempat khusus, ya kan, di mana beliau ini beribadah kepada Allah ya. Kalau beliau sedang haid pun ada tempat sendiri, seperti di mihrabnya, di mihrab sendiri di mana Nabi Zakaria itu bisa menemui, karena Maryam ini adalah keponakan dari Nabi Zakaria ya. Jadi ada tempat khusus beliau ini. Ada yang mengatakan kenapa beliau pergi ke tempat makanan syarqiyah. Di sini ulama juga nanti berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan tempat sebelah timur ini. Apa penyebab Maryam ini mengasingkan diri? Ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan li ajli an ta'budallah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk alasan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada tempat khusus. Ada semacam ma'bad untuk tempat beribadah. Wa qila li tutahhira min haidiha, ada tempat beliau ini untuk mensucikan diri dari haidnya, ada tempat khusus. Supaya tidak terlihat oleh orang ketika mandi. Karena zaman dulu yang namanya kamar mandi masih banyakkan di tempat luar kan, dan itu harus tertutup. Pernah dikisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau ini melihat ada seorang laki-laki mandi telanjang bulat. Karena telanjang bulat di sini karena dulu mandinya itu di tempat terbuka. Jadi satirnya itu enggak maksimal, bolong lah. Ibaratnya ini penutupnya itu enggak maksimal, tapi berani telanjang kan. Akhirnya Rasulullah berseru,
di surah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak merasa takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah? Karena apa? Tempatnya terbuka, buka aurat, dia mandi kebiar-kebiur gitu kan. Kemudian dia nggak pakai baju, nggak pakai penutup seperti itu. Ya tidak ada satirnya seperti itu. Ini ada yang mengatakan Maryam untuk menyembah Allah, artinya beribadah, tempat khusus. Yang kedua karena untuk supaya bersuci dari haidnya, hanya tidak terlihat oleh orang, tempat khusus seperti itu. Ya. Makanan syarqiyah, tempat yang sebelah timur, ya. Yaitu tempat di arah timur, ya. Syarq, ya. Yaitu al-makanul ladzi tusyriku fihi syams, tempat di mana matahari terbit, karena dari kata masyrik sebelah timur. Ya. Kenapa di sini arah timur ini, arah terbitnya matahari, memang manusia pada saat itu mengagungkan arah timur karena tempat terbitnya cahaya. Artinya di sini untuk pada waktu itu manusia ya menganggap ini sebagai tempat terbitnya. Kalau barat itu tempat tenggelamnya, akan ganti malam. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Ya. Kemudian siapa Maryam ini? Ya. Ada yang mengatakan Maryam ini binti Imran, ya, ibunya bernama Hannah, dan Hannah ini adalah adik dari istrinya Nabi Zakaria. Apakah Maryam ini seorang nabi? Ya, ini di sini innaha nabiyah. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, ya, karena pernah diajak bicara langsung oleh malaikat Jibril nanti kan. Nah, ada malaikat Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang sempurna seperti manusia, sehingga pernah diajak bicara oleh malaikat, berarti dia seorang nabi seperti itu. Ya. Wakila lam takun nabi. Dia mengatakan beliau bukanlah seorang nabi. Ini pendapat yang kuat, beliau adalah wanita solehah, ya, yang menjaga ifahnya, kehormatannya, tapi tidak sampai pada derajat nabi, karena nabi ini adalah laki-laki, ya, bukan nabi ya. Karena apa? Beliau diajak bicara oleh malaikat. Di sini yang dimaksud malaikat Jibril dalam bentuk manusia, ya. Ini karena satu apa ya? Kalau dibilang satu karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berbicara tadi tentang makanan syarqiyah, ada yang mengatakan pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas diriwayatkan makanan adhallaha syams ayyaraha ahadun minhum, tempat di mana di situ dinaungi oleh matahari yang sehingga orang ini bisa terlindung, artinya tidak melihat. Ini tempat yang lebih terpisah dari kampungnya. Ya. Ada yang sehingga di sini qala Ibnu Hatim mengatakan innama ittakhadhat an-nasara al-masyriq qiblah, karena orang Nasrani menjadikan arah timur ini sebagai kiblat mereka. Karena Maryam ini artinya pernah menjadikan ini tempat sebelah timur ini, ya. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ya, dekat Baitul Maqdis, ya. Ya. Ini mengatakan orang Nasrani ini. Ada juga agama-agama lain, ya, tempat ibadahnya menghadapnya ke arah selatan semua, ada semua, ya kan. Ini ada orang Nasrani menjadikan arah timur nih, atau yang mengatakan Baitul Maqdis sebagai arah kiblat mereka. Maka mereka menjadikan tempat kelahiran ini Nabi Isa itu sebagai kiblat mereka. Inilah ya di mana para ulama ini berbeda pendapat tentang makanan syarqiyah. Ada yang mengatakan tempat khusus, yaitu untuk beribadah, ya. Ada juga tempat untuk beliau mensucikan diri dari haidnya. Wallahu a'lam bihadza, ya. Kita lanjutkan. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Lalu Maryam ini menjadikan min dunihim, ya, artinya dari mereka, dari keluarganya, dari kampungnya, dari orang-orang kampung ini, hijaban, sebuah hijab, tirai, penutup.
Ya, artinya tempat khusus yang tertutup, betul-betul tertutup. Sebagaimana saya ceritakan mihrab ini, yang kita berbicara mihrab yang ditempati oleh Maryam adalah tempat bangunan yang rapat, ya, tinggi, kemudian baru ada lubang itu di dindingnya yang tinggi, sehingga tidak memungkinkan atau susah bagi orang untuk melihat dari arah luar mau ngintip ke dalam, itu susah. Ya, mihrab itulah yang dinamakan dengan mihrab. Jadi kalau kita berbicara sunnah mihrab, orang-orang dulu menjadikan mihrab itu tempat kemudian ada lubangnya tapi di tempat yang lebih tinggi, ya, supaya tidak mudah untuk dilihat oleh orang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami kirimkan kepadanya, kepada Maryam, ruhana, ruh kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salam. Karena nanti dalam akidah orang Nasrani, Roh Kudus itu adalah yang digabungkan jadi Trinitas, ya. Itu adalah Tuhan Bapa, Roh Kudus, ya, ini malaikat Jibril, kemudian ada Tuhan Anak. Seperti itu, digabungkan jadi Trinitas. Karena Roh Kudus ini bisa memberikan kepada Maryam anak. Makanya nanti ada kisah, ada bacaan ketika malaikat Jibril datang itu li'ahabalaki, yang kita baca li'ahabalaki, untuk memberimu gulaman zakiyah, yaitu anak yang suci, ya. Sedangkan ada riwayat yang membacanya liyahaba, supaya Allah memberikan hibah kepadamu anak laki-laki yang suci. Ada bacaan li'ahaba, ada yang membaca liyahaba. Jadi di sini jemaah sekalian, Maryam, ya, ketika di tempat beliau yang khusus ini mengasingkan diri, tiba-tiba datang ada hijab, tirai, yang kemudian tirai ini kemudian masuk, ya, seorang laki-laki, ya, yang ternyata ini adalah malaikatnya Allah, Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang fatamatsala laha basharan sawiyya, yang mana Jibril ini menjelma dan menyerupa kepada Maryam, ketika datang kepada Maryam, basyaron sawiyya, laki-laki yang sempurna. Jadi tidak sama sekali kemudian ada semacam mencurigakan ini manusia atau setengah manusia setengah bukan. Kalau kita ini lihat ki wong sikile neng gantung apa napak ini kan, ini jangan, ini setan atau manusia ini kan gitu. Ini dilihat ini manusia betul ini, ya, napak ya, pakaian manusia bersih, rambutnya hitam dan ganteng luar biasa, ya. Sehingga dikisahkan ada sebagian ulama di sejarah mengatakan Maryam ini sempat artinya terpana dengan ketampanan laki-laki ini, ya, terpana seperti Nabi Yusuf ketika terpana melihat kecantikan Zulaikha. Makanya di surah Yusuf disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi sungguh betul-betul Zulaikha ini sudah berkeinginan terhadap Yusuf, dan Yusuf pun ada keinginan terhadap Zulaikha. Jadi Zulaikha ini korban suami yang tidak bisa maaf. Ini kalau kita berbicara kisah Ibnu Katsir, dan kita ada, saya punya kitab At-Tawwabun, ini orang-orang at-taibuna fil Qur'anil Karim, orang-orang yang bertaubat di dalam Al-Qur'an Karim. Salah satunya taubatnya Zulaikha. Ternyata Zulaikha ini karena tidak pernah, maaf, kita berbicara suami istri, tidak pernah dipuaskan oleh suaminya. Ternyata suaminya adalah Ainin, adalah seorang laki-laki impoten, dalam riwayat dikatakan, sehingga butuh laki-laki. Itu Ainin, ya. Ainin itu adalah dalam bahasa Arab itu adalah Ainin itu impoten. Sehingga melihat Nabi Yusuf yang waktu itu beliau baru menginjak, artinya remaja menjelang dewasa, tergoda ini orang. Waqad utiya syatral hasan. Nabi Yusuf ini diberikan separuh gantengnya laki-laki di dunia. Ya.
Waqad utiya syatral hasan. Ya. Sehingga kisah Maryam ini hampir mirip, artinya dengan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Jadi Maryam ini sempat terpana ini kan, apalagi tidak di tempat yang sangat senyap, ya, tertutup, tidak ada orang lain, sehingga orang betul-betul diuji oleh Allah itu ketika dia sendiri, dia sepi, tidak ada yang melihat. Untuk berbuat maksiat ini adalah orang yang artinya betul-betul diuji, bukan di tempat ramai, ya. Sehingga salah satu 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak di mahsyar, salah satunya adalah seorang pemuda yang didatangi oleh imra'ah dzatu mansib wa jamal, perempuan yang punya kedudukan dan kecantikannya luar biasa, istri pejabat, orang-orang pejabat. Ya, kemudian diajak untuk berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya, jangan main-main api, ya, kayak gitu kan. Api pasti, kalau main-main api pasti terbakar. Awalnya iseng gitu kan, awalnya iseng, udah punya pasangan ini, ya seperti kisah lagi viral ini kan, pengantin perempuan diajak lari ternyata sama mantan pacarnya, naudzubillah kan. Nah ini bermain-main api kan, pulang-pulang diceraikan, ditalak, naudzubillah. Jadi mungkin kita dapat semacam WA nyasar, inbox nyasar, ini kan ujian juga kan, ternyata DP-nya gambarnya cantik, ini segera artinya segera jangan dihiraukan dan ya jangan di save itu kan. Itu kalau itu jadi main-main api bahaya kan. Ya. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini Maryam dikisahkan sempat karena sebagai manusia normal kan, ya, punya syahwat. Ya. Makanya jangan sampai istri kita itu ngefans sama sinetron, nggak bagus itu. Ngefans sama artis, apalagi ngefans sama K-pop bintang, ini jangan sampai. Sehari nonton drakor itu nggak bagus, ya. Demi Allah itu nggak bagus, ya. Ya, jangan sampai, ya. Mudah-mudahan ini bapaknya pun juga ini demikian. Ini istri madhep sono main HP ternyata juga seperti itu. Ini suaminya madhep sono main HP pun nonton TikTok, ini kan. Itu sami mawon itu kan, ternyata saling gitu kan. Biasanya dibalas-balasin gitu, balas-balasan gitu. Makanya jangan sampai lah itu kan, saling ini. Jangan terlalu melihat ini ya. Sering-sering melihat orang-orang di TV gitu kan, ya, sehingga bisa orang kalau nggak kuat ini lemah imannya, kemudian mengagumi orang lain itu, seperti itu. Ini malaikat betul ya, kemudian menyamar menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, yang ya tidak ada kekurangan apa, dia betul-betul seperti manusia, seperti nabi-nabi yang lain didatangi oleh malaikat, ya. Seperti Nabi Ibrahim didatangi tamu, ternyata malaikat memberikan 2 kabar. Yang pertama kabar akan diazabnya kaumnya Nabi Lut, karena Lut ini adalah Nabi Lut alaihissalam keponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian di kota Sodom diperintahkan oleh Allah, ya, di kota Sodom. Kemudian kabar baiknya adalah Nabi Ibrahim sebentar lagi akan punya seorang anak yang nantinya bernama Ishak dari istrinya Sarah, ya, seperti itu. Nah, jadi manusia betul disuguhin, dihidangkan kepada malaikat ini, yaitu laki-laki ini, ijlin hanid, ya, bi ijlin samin, ya, ijlin hanid ini artinya sapi, anak sapi panggang, anak sapi yang dipanggang, tapi enggak selera malaikat, karena malaikat tidak makan dan tidak minum, seperti itu. Karena bisa jadi kalau menampakkan wujud aslinya ketakutan, seperti Rasulullah pun ketakutan ketika didatangi Jibril di awal-awal risalah kan, awal-awal kenabian kan, awal-awal wahyu, beliau ini gemeter, keringat bercucuran, minta diselimutin, dathiruni zammiluni. Itu perintah zammiluni zammuli ini kalau dalam bahasa Arab tidak hanya memerintahkan kepada istrinya saja, tapi orang-orang yang ada di rumahnya. Karena satu selimut pun tidak cukup.
Kalau beliau memerintahkan kepada istrinya zammilini Khadijah zammilini, tapi beliau mengucap zammiluni, orang banyak itu, kepada antum, khitabnya kepada antum. Wawunya wawu jamaah. Oh, orang yang di rumah ini karena merasa betul-betul kedinginan. Ya, ada riwayat lain beliau juga sempat pingsan. Ya, tapi di sini Allah dengan cara yang sangat hikmah, yaitu mendatangkan malaikat Jibril kepada Maryam dalam wujud manusia yang sangat aman. Dan Rasulullah juga beberapa kali didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia. Ada yang mengatakan seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu an, ya. Ini wujudnya seperti lebih mirip seperti ini. Ya, orangnya gagah seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi, kemudian rambutnya hitam, ya, pakaian serba putih bersih, datang dari kejauhan, tapi tidak ada efek atau bekas orang ini perjalanan jauh. Karena umumnya orang kalau perjalanan jauh, apalagi lewat padang pasir, pasti mukanya mungkin kusam, pakaiannya mungkin kusut kayak gitu kan. Ini enggak, pakaiannya bersih, enggak ada. Ini karena seorang malaikat. Ya, seperti yang datang kepada ibunda Maryam ini. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani, sesungguhnya saya berlindung kepada yang maha pemurah, yaitu Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, minka, darimu. Saya berlindung kepada Allah darimu. In kunta taqiyya, kalau kau benar-benar orang yang bertakwa. Ada 3 pendapat tentang makna dari taqiyya ini. Jadi Maryam segera berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah yang maha Ar-Rahman, yang maha pemurah, darimu. Kau jangan berbuat yang tidak-tidak. Saya khawatir nanti jatuh kepada perzinahan seperti itu. In kunta taqiyya, kalau kamu adalah orang yang bertakwa. Taqi yang pertama adalah ai mimman yattaqillah wa yakhafuh, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Karena makna takwa secara bahasa ini artinya adalah takut. Waqila, ada juga pendapat yang lain, ya, mengatakan bahwa taqi di sini adalah inna taqiyan ismu rajulin salih fata'awadat minhu ta'ajjuban. Jadi di kampungnya Maryam itu ada orang namanya Taqi, seorang laki-laki yang soleh, tiba-tiba nyelonong ke kamarnya Maryam. Ini orang soleh tapi kok sembrono itu kan. Nah, ini terkenal solehnya, tapi kok tiba-tiba nyelonong ke ini ada orang. Tapi Maryam nggak kenal, artinya orang ini Taqi ini siapa? Ini cuman dengar, ya, artinya gitu. Kalau dikisahkan ini pendapat. Jadi saya bilang pendapat, ya. Meskipun pendapat ini juga bisa dibilang lemah, kan. Tapi yang jelas adalah Taqi ini adalah maksudnya malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki. Ya, pendapat yang kedua adalah Taqi nama seorang laki-laki yang soleh, tiba-tiba nyelonong saja. Ya. Dan Maryam ini fata'awwadat minhu ta'ajuban. Maryam ini heran. Ini orang soleh tapi kenapa nyelonong? Ya, heran, ya, keheranan, ta'ajuban. Dan yang pendapat yang ketiga, Taqi ini adalah innahu ismu rajulin fajir ma'ruf fi dzalikal waqt. Adalah nama seorang laki-laki pendosa yang ahli zina yang terkenal maksiatnya. Jadi takut, kita tambah takut ini Maryam. Mungkin maaf kalau datang orang soleh takut, tapi mungkin ketakutannya masih bisa negosiasi. Tapi ini orang terkenal bajingan ini kan, preman ini. Ini takutnya lebih. Jadi ada 3 pendapat tadi. Taqi di sini adalah kalau kau bertakwa secara umum, yaitu kau laki-laki yang bertakwa, ya, maka takutlah kepada Allah. Yang kedua adalah orang soleh, yang namanya Taqi. Yang ketiga adalah Taqi, nama orang yang pendosa di kampung itu. Tapi pendapat yang paling kuat adalah Taqi orang yang soleh secara umum. Maksudnya ini siapa? Maryam nggak kenal orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.